Better Youth, Stay young, stay clean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di channel YouTube saya, Aditya Abdurrahman. Kali ini di program My Life Story kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini bukan dengan individu ya, kita akan ngobrol dengan beberapa personel dari sebuah band yang namanya menarik banget ya. Ini band punk, tapi namanya Brother Villa. Tentu akan menarik kalau kita diskusikan kenapa mereka pakai nama itu dan apa sebenarnya yang ada di balik band ini. Ya, kalau kita mau review dikit, ya, band ini sebenarnya baru beberapa tahun yang lalu muncul di Simpang di Surabaya. Tetapi orang-orangnya sebenarnya orang-orang lama, dan beberapa bulan yang lalu sempat merilis satu album EP yang di dalamnya membahas tentang lagu-lagu yang lirik lagunya itu ada nuansa-nuansa Islamnya. Nah, inilah yang mungkin perlu kita ajak ngobrol ke mereka langsung nanti. Ya, ini ada Mas Barok, ya. Nah ini Mas Barok sama Mas Ukis. Ya. Assalamualaikum. Nah, Mas Barok sama Mas Ukis ini sebenarnya bukan orang yang aktif baru di Simpang di Surabaya, karena memang bahkan dulu Mas Ukis ini pernah jadi personelnya band punk yang cukup tersohor di Surabaya, The Sinners. Ya, jadi track recordnya udah, pokoknya udah lama banget. Mungkin justru lebih lama dari saya, betul, ya. Iya. Itu enaknya dipanggil apa ini? Iya. Mas Ukis ya, Mas Ukis. Oke. Bukan Om Ukis ya. Jangan ya. Nah, kalau Mas Barok ini dulu bandnya apa namanya? Itu band metal ya. Hardcore, metal. Band hardcore, band metal. Tapi sebelum hardcore kan metal dulu ya. Iya. Apa dulu namanya? Dulu itu pernah sama ini teman-teman di Fear Inside dan metal itu. Fear Inside ya. Lama sekali itu, band legend sekali itu. Sama ada pernah dulu juga banyak sih banyak proyek band. Sebelum di itu juga itu band juga ada California Old School Hardcore ya, Old School Hardcore itu. Baru kemudian ini yang terakhir ini ya Brother Villa. Brother Villa. Masya Allah. Teman-teman sekalian, yang menarik dari Brother Villa ini adalah mereka adalah band punk tetapi mengusung nilai-nilai atau pesan-pesan yang sifatnya positif ya. Sifatnya positif tapi juga ada unsur islaminya karena namanya Brother Villa. Oke, teman-teman, saya pengen dikasih tahu dulu nih cerita ya kan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi munculnya band Brother Villa ini? Iya. Historisnya itu gimana? Kalian ini dulu kan nggak pernah satu band, sekarang jadi satu band. Itu piye ceritanya? Iya. Jadi nanti Kang Ukis bisa menambahi mungkin ya. Jadi Brother Villa ini sebenarnya awal berdirinya itu tahun 2018 ya Kang Ukis ya. 2018. Jadi sudah terhitung 2 tahun 9 bulan ini. Jadi sudah hampir menuju ke 3 tahun usia Brother Villa ini. Awalnya itu bulan Februari kalau tidak salah ya, Februari. Karena saya masih ingat waktu itu setelah mendirikan band itu, saya beberapa bulan terus saya berangkat umroh ke itu. Jadi saya masih ingat sekali, masih segar sekali dalam ingatan itu. Teman-teman waktu itu juga kayak semacam launchingnya Brother Villa itu ya, saya buat sebuah dokumentasi foto di sana sebagai penanda tanggal itu. Baru Maret saya berangkat ke Masjidil Haram itu. Jadi itu sejarahnya. Kemudian yang melatar belakangi Brother Villa ini berdiri adalah sebenarnya simple ya Kang Ukis ya. Kami sebenarnya masih ingin menyalurkan hobi. Jadi hobi bermusik ini sebenarnya kami ingin masih tetap
ada. Jadi dari individu-individu personal masing-masing ini masih kepingin bermain musik. Cuman ada tetapinya. Tapi bagaimana kami ini bermain musik yang tidak hanya sekedar bermain musik show panggung sana kesini, tapi kita memiliki sebuah karya yang bisa memberikan kebaikan untuk teman-teman lain, artinya kepada audiens, khususnya kawan-kawan komunitas kami, karena kami memang lahir dan itu memang di tengah-tengah kawan-kawan scene Surabaya ya, underground ya khususnya. Jadi bagaimana kami band ini nanti masih bisa bermain di tengah-tengah mereka gitu. Nah, kemudian dari itu yang melatar belakang itu kami akhirnya membentuk sebuah band. Pertama dulu awalnya cuma bertiga ya Kang Kis ya. Bertiga. Ini yang nggak datang siapa aja nih? Ini kebetulan yang sebenarnya founder yang tiga orang sebenarnya ya, awalnya ya. Jadi Kang Ukis, terus saya, terus Alvin. Ini mohon maaf Alvin belum bisa hadir di sini karena ada pekerjaannya juga. Terus kemudian di terakhir 2019 ada Singgi setelah Samurai Suada yang akhirnya bisa membackup kami di bass. Awalnya waktu itu adalah masih 3 personil ya. Ukis yang bass dulu? Dulu yang Ukis masih posisi di bass vokal, terus saya juga gitar vokal, terus Alvin di drum. Waktu itu trio. Jadi bagaimana nih band ini, ayo segera kita jalankan dan kita punya misi yang multi misi ya. Jadi punya tujuan, tidak hanya sekedar bermain band ya Kang Ukis ya. Tidak hanya sekedar bermain band, ada lagu-lagu yang harus kami buat beda dari sebelum-sebelumnya kami punya band yang dimana tahu sendiri kalau di band-band hardcore punk yang lain itu adalah band-band yang harus menyuarakan politik, kebencian sosial, antisosial dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Brother Villa ini ya bisa menjadikan sebuah band yang dalam tanda petik dari teman-teman itu unik. Jadi kami bisa bermain di tengah-tengah teman-teman yang lain yang di scene kami itu, terus kami bisa mengaspirasikan atau membawakan lagu-lagu kami itu dengan tetap tenang, tetap enjoy. Meskipun dalam lirik-lirik lagu itu kami sematkan lirik-lirik tentang hal-hal pesan kebaikan kepada para audiens. Itu yang melatar belakangi. Jadi pada dasarnya masih pengen bermain musik ya Kang Ukis. Mungkin bisa menambahi Kang Ukis. Mungkin awalnya gini ya, saya itu kepingin menasihati diri saya sendiri, karena saya dulu itu memang orang yang kurang baik. Jadi itu yang juga saya kepingin menasihati diri saya sendiri, kemudian saya tularkan ke teman-teman. Awalnya itu. Makanya itu nama Brother Villa kan diambil dari itu ya, Brother Villa, persaudaraan sama di jalan Allah, gitu ya. Ya sebenarnya itu nama itu gimana sih? Maksudnya itu persaudaraan di jalan Allah itu menggambarkan kalian sebagai personil Brother Villa atau untuk umum? Wah, sebenarnya awalnya kami ini yaitu tadi menyatukan untuk diri sendiri, karena memang benar apa yang disampaikan saling mengingatkan lah kita. Saling mengingatkan dalam artian kita membuat karya lagu itu sebenarnya juga nanti kalau mau dibedah itu sebenarnya lirik-lirik lagu yang kami buat atau lagu yang kami buat itu memang untuk menasihati diri kami sendiri sebenarnya. Gitu ya. Jadi kami ini juga dari hamba yang ya mungkin banyak dosa, kemarin juga seperti itu. Gimana nih kita membuat sebuah lagu yang bisa menasihati diri kami sendiri khususnya, dan juga nanti berdampak baik kepada teman-teman yang mendengarkan. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman waktu peluncuran EP itu juga cukup lumayan antusias merespon dari kawan-kawan luar kota, dari Jakarta, Bekasi, Bandung juga ada yang merespon juga, kawan-kawan termasuk band inspiring kami itu Ketapel Jihad itu juga sempat kontak dengan kami itu kawan-kawan itu, jadi mensupport. Dari jadi Bogor ya? Depok atau Bogor ya? Depok itu. Jadi itu yang melatar belakangi. Jadi lagu-lagu yang kami buat itu juga untuk menasihati diri kami sebenarnya. Oke, kalau dilihat dari sisi kalau tadi kan dibilang punya misi lain di balik menulis lagu itu tadi. Artinya selain sebagai hobi ternyata ada ingin menyampaikan pesan ya. Sebenarnya kalau dibilang dari tingkat keseriusan teman-teman nih kalau di Brother Villa itu sampai sejauh apa sih? Artinya kebayang nggak kalau nanti 10 tahun masih akan ngelanjutin band ini, kebayang nggak gitu? Atau ya ini cuma sekedar ini aja, isi waktu aja gitu?
Gimana? Komitmen kita itu pertama jangan sampai kita mengabaikan keluarga ya, nomor satu keluarga. Nomor dua pekerjaan, tetaplah kerja. Baru nomor 3 kita hobi. Jadi ini sebagai hobi saja, sebagai hobi. Kalaupun ini nanti berlanjut sampai kita tua atau sampai kita mati ya. Oke. Dan karena memang tujuannya juga kami ini sebenarnya ingin itu tadi, bagaimana kami ini hobi passion di bermusik ini tetap bisa jalan, tapi ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita ciptakan, kita buat karya itu sebagai bentuk ini kami karya dalam hal untuk menasihati diri kami, juga untuk untuk teman-teman darah itu. Kemudian yang seberapa besar maksudnya tadi ini keseriusan Brother Villa ini sebenarnya kami sejak awal sebenarnya santai ya Kang Okis ya. Tidak ada beban apapun ketika membuat band ini, ketika mendirikan band ini tidak ada beban apapun. Karena memang itu tadi, karena awalnya kami juga ingin membuat band ini adalah membuat lagu-lagu yang di situ lagu-lagu itu sebenarnya untuk menasihati diri kami. Tapi kami tidak menafikan ini ya, ada misi mohon maaf dakwah atau apa ya itu bahasanya. Kami ingin juga seperti itu. Jadi secara otomatis teman-teman itu pasti jika memahami, menyelami lirik-lirik yang kami buat itu, akhirnya ya tahu oh ini bener-bener lagu yang ini nih ya, untuk mengajak kebaikan. Jadi tentang lirik itu nih, ini menarik nih lirik. Jadi lirik ini biasanya tentang apa? Kalau saya lihat judul-judulnya kan tentang di EP itu ada 4 lagu ada dunia, ada yang perjuangan seorang ayah, ya kan? Ini sebenarnya tentang apa sih sebenarnya? Iya, kalau di album pertama itu 4 single ya Kang Ukis ya. Apa saja yang pertama single hitnya? Pertama di Sisa Waktu itu Kang Ukis ya, Ampuni, Perjuangan Seorang Ayah, dan Cerahnya Pagi. 4 lagu ini tuh benar-benar sangat istimewa sekali bagi kami ketika kami merekod perdana waktu itu. Jadi kayak lagu Sisa Waktu itu Kang Ukis kebetulan yang nulis Kang Ukis kayak nah itu apa Kang itu benar-benar itu kayak menunggu kematian gitu kayaknya. Saya gini pernah berjumpa dengan seorang kawan ya yang dari SMA terus bertemu kembali. Dia itu masih mabuk-mabukan gitu. Oh gitu. Masih mabuk-mabukan. Padahal kita sudah berumur kalau sepantaran saya mungkin ya 41 atau 42 ya. 41 atau 42. Nah, itu kan sudah antara tenggang waktu dengan kematian kan sudah sangat dekat sekali. Makanya itu saya buat Sisa Waktu itu, kita itu sebenarnya menunggu kematian, terus kapan kamu berbuat baik. Berarti tebakan saya benar tadi ya, Sisa Waktu itu menunggu kematian berarti ya. Iya, karena memang ya dalam lagu itu juga menyampaikan bahwasannya ayolah kita ini kan umur tidak ada yang tahu ya, sisa waktu yang telah diberikan oleh Allah itu ayo kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kan seperti itu, kita manfaat sebaik mungkin. Itu sebenarnya awalnya juga kembali ke kita, tapi dalam itu juga ada lagu yang memang terinspirasi dari banyak teman-teman. Artinya lingkungan kita itu juga ternyata cocok gitu loh. Artinya masih ini ya terafiliasi dengan lingkungan sekitar dan banyak teman-teman yang ada itu. Terus ada lagu yang kedua itu Perjuangan Seorang Ayah itu ya. Itu bagaimana kami itu real story enggak itu? Real story. Kalau itu gimana itu? Ceritanya gini. Waktu itu kan bapak saya itu sakit ya. Bapak saya sakit. Ketika saya nunggu ya, ketika saya menunggu dia itu nggak tahu, tiba-tiba saya punya feeling aja nulis lagu. Teringat akan kebaikan ayah itu kepada saya gitu. Ya udah tak tulis saja Perjuangan Seorang Ayah. Itu memang momennya pada saat itu ayah sakit. Kebetulan ada inspirasi itu, Masya Allah, luar biasa. Menciptakannya dengan true story seperti itu. Terus lagu yang ketiga itu apa Kang Ukis? Yang ketiga Ampuni itu kebetulan saya yang menulis itu liriknya. Jadi lagu Ampuni itu termasuk yang paling speed punk rocknya terasa banget ya bagi teman-teman yang mendengarkan sampai ikut beberapa kompilasi waktu itu. Ikut kompilasi. Masya Allah, terakallah. Terima kasih. Ini sponsorshipnya. Wow. Read Coffee and Library. Oke. Jadi cocok ya. Jangan lupa teman-teman ya. Harus dicicipi. Harus dicicipi. Harus berkunjung ke sini. Dicicipi online ya lewat sini.
Jadi itu. Oke. Jadi itu. Jadi lagu Ampuni itu bagaimana kita ini ya meminta ampunan bahwa apa sih banyak sekali perbuatan-perbuatan masa lalu yang kita tidak tahu Allah itu memberikan sebuah ampunan apa tidak, makanya kita harus benar-benar meminta ampunan itu dengan sungguh-sungguh dalam lagu itu yang semacam muhasabah ya, muhasabah diri. Muhasabah diri. Ketika lagu itu dimainkan dengan speed punk rock seperti itu, terus lirik seperti benar-benar ini menampar teman-teman. Jadi teman-teman ketika saya mendengarkan kayak di Pandaan kemarin ada yang mendengarkan itu, apa ini super keren ini lagunya seperti ini. Saya hanya tersenyum ya, terima kasih sudah mention kami itu. Jadi alhamdulillah banyak yang membuat teman-teman sedikit berubah dengan ketika mendengarkan beberapa lagu-lagu kami di album EP itu. Terus kemudian lagu yang terakhir di 4 itu cerahnya pagi. Itu kebetulan kami berkesempatan untuk featuring dengan salah satu gitaris Plaster X, Mas Bibin. Terima kasih mungkin yang udah nyemak Mas Bibin. Plaster X itu saya tarik, saya ngisi. Plaster ini band punk lama juga lama ya? Surabaya yang senior sekali. Plaster X itu Mas Bibin, saya dengan kerendahan hati meminta beliau untuk hadir dan alhamdulillah sangat mensupport sekali, siap datang hari waktu itu rekod kayak itu, ngisi melodi beberapa lagu itu, dan lagu yang sangat enjoy sekali, nyantai sekali di beat itu, di lagu yang keempat itu yang menceritakan bagaimana kami ini menikmati sebuah pagi. Ya artinya ketika kita bangun pagi itu kan sebuah nikmat ya, kita telah dibangunkan oleh Allah dan sebagainya. Dengan cerah suasana pagi seperti ini, ayo kita bersyukur, ayo kita menikmati hari ini dengan banyak hal-hal kebaikan. Itu lirik-lirik di situ kami tulis seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya lagu yang sudah direkod ini, dan lagu-lagu yang lain sudah banyak sekali, hampir 14 lagu ya. 14 lagu ya. Iya, sudah. Jadi 4 lagu. Ini di total sudah 10 lagu ya sekarang yang terbaru ya. Kalau kita latihan pasti buat satu lagu. Padahal latihannya 3 bulan sekali. Kami ini juga sebenarnya. Sekarang saya tanya, kalau seandainya ada label, kemudian tahu musik kalian, terus kemudian langsung ditawari rilisan itu gimana? Iya. Oke nggak? Ya, gimana? Syaratnya harus sering tour nanti ya. Serius nggak? Ini yang paling berat kan di situ. Karena kita juga punya kesibukan ya. Jadi orang tua juga ya di rumah pendidik anak, mentarbiah anak-anak. Jadi sebenarnya sejak awal itu juga nggak mikir mulu seperti itu ya. Jadi kan gitu, bagaimana album band ini juga lagu-lagu ini bisa diterima dengan baik teman-teman, dan teman-teman ada feedback positif dan bisa berubah di kehidupannya. Alhamdulillah itu aja sebenarnya. Ya jadi nggak ada ambisi yang dari band besar nggak ya? Nggak ada. Kami selalu berdampingan dengan teman-teman yang lain aja lah. Nah ini nih, kan teman-teman ini dulu pernah aktif sekali di scene punk Surabaya ya kan. Di skena ini kan saya rasa kayak Mas Ukis ini udah sejak tahun 96, 97 kali ya? Yes, 96 ya? 96 ya, itu pasti pengalamannya udah sangat lama gitu ya. Nah dulu tahu sendiri kan di scene punk itu bagaimana budayanya, nongkrongnya, yang diobrolinnya, yang dimakan, yang diminum tuh tentu kita udah hafal lah ya. Karakter orang-orangnya seperti itu. Kemudian keberadaan kalian kemudian mengusung pesan-pesan Islami. Kira-kira penerimaan mereka itu gimana sih? Ya, kalau saya lihat sih ya ada beberapa yang menerima, terutama itu yang rata-rata yang sudah berumur. Sebenarnya mereka itu dalam kalau yang menerimanya negatif ada nggak? Sampai detik ini kalau negatif nggak tahu ya, mungkin kalau cuek banyak. Yang cuek banyak. Kalau yang cuek banyak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah responnya masih bagus sih, masih baik kepada kami. Kami juga bisa dengan teman-teman biasa jadi gitu. Jadi ada. Kalau saya analisis sih kayaknya ini kaitannya dengan kedekatan kalian memang secara hubungan, kayak misalnya Barok ya. Kalau sama teman-teman masih deket ya, artinya kontak-kontak ini ya. Alvin juga kayak gitu. Alvin kan? juga masih. Kalau Ukis mungkin udah agak jarang ya. Jarang. Karena saya juga stay-nya kan di Mojokerto di luar kota, jadi jarang saya lintas itu.
kumpul-kumpul sudah jarang. Terus lirik-liriknya itu lebih ringan kan, bisa diterima mereka, bisa betul ya? Betul, kami. Memang sengaja begitu konsepnya? Memang sengaja kami membuat lirik lagu itu yang gampang diingat ya. Gitu ya. Jadi kadang saya itu kami itu solawatan gitu enggak ya? Jadi kami berangan-angan itu kadang gimana ya, satu saat kita bisa sing along bareng tapi kita menyanyikan lagu itu tentang taubat dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Gini gitu keren, tapi mereka menikmati saja gitu, tidak harus dengan mosing berlebihan tidak lah, menikmati saja seperti itu sudah. Jadi setiap kami manggung pun juga seperti itu, kami bisa memainkan karya-karya kami, lagu-lagu kami dengan sempurna dalam artian baik dari awal sampai akhir. Sudah kami sudah senang seperti itu, dan teman-teman menyaksikan, melihat kami, justru kami senang seperti itu. Nah, ketimbang ya kami tahu lah ya, dulu juga di scan hardcore punk juga seperti itu. Pernah juga kita itu awal-awal itu kan kita mau ngusung apa ini? Mau ngusung hardcore. Oh iya. Kenapa milih melodik tuh? Kenapa coba? Memang kita pilih yang musiknya ringan. Ringan. Awal easy listening lah. Bahkan dulu sempat mau ini juga, mendirikan sebuah band yang lama juga ya, yang termasuk The 40s Accident itu juga sempat ini juga. Itu personelnya nih. 40s Accident itu juga menjadi band ini juga. Makanya mau jadi itu, atau termasuk band yang lama-lama Sayur Mayur ya. Nah, dengan kalau kita main lagu hardcore ya, dengan teriakan yang seperti itu, kayaknya tensinya terlalu tinggi. Tensinya terlalu tinggi. Terus audien itu nggak tahu apa yang kita sampaikan. Makanya musik-musik kita itu kebanyakan liriknya kita usahakan bahasa Indonesia. Artinya biar mereka cepet nangkep. Maksudnya musik ini gini. Maksudnya lagu ini gini. Tapi seumur-umur nih Ukis nggak pernah melodik, antum juga nggak pernah kan ya? Pernah saya dulu awal-awal remaja. Dari death metal jadi melodik nih aneh loh. Berlintas genre semua itu, saya jadi mulai klasik sampai ini. Memang basicnya senang semua sih sebenarnya. Cuma saya basicnya malah pertama remaja dulu sukanya memang punk rock sebenarnya. Jadi jadi ini mungkin genre musik nggak tahu ya, mungkin terakhir yang kami mainkan, tapi nggak tahu nanti kembali ke root ya. Kembali ke root ya. Jadi itu sebenarnya. Tapi basicnya semua senang. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini kan kalian tuh kan udah berpuluhan tahun ya berinteraksi dengan teman-teman di skena. Kalau ngelihat zaman dulu awal-awal di skena punk di Surabaya. Bisa diminum nggak? Boleh. Dengan sekarang kondisinya, perubahan apa kira-kira yang kalian rasakan di teman-teman maksudnya? Ya kalau dulu gimana, ya kalau sekarang gimana? Biasanya kalau ketemu sama teman-teman kan cerita, saiki gini, padahal biar gini. Nah, itu gimana itu maksudnya? Kerasa nggak perubahan itu? Siapa dulu nih? Kang Ukis dulu. Kalau saya sih sudah lama ya, karena 2001 itu saya sudah vakum, jadi sudah nggak ngikuti tentang perkembangan skena itu ya. Mungkin Kang Barok bisa masih kan sering aktif di masih dengan Urban ya. Iya, saya juga begitu. Iya, jadi ketika di scan ini sebenarnya Brother Villa ini kan band ini ya, tidak istilahnya dalam konteks band yang tidak terlalu ingin di expose ke dalam scan. Artinya artinya kami itu ingin tetap bisa hadir di tengah-tengah teman-teman, itu aja sebenarnya. Standarnya seperti itu. Jadi tidak ada keinginan untuk menjadikan band Brother Villa ini menjadi pioner di situ. Akhirnya enggak. Ini enggak ada kaitannya dengan Brother Villa. Tapi saya tanyanya adalah perubahan apa yang teman-teman lihat itu dari skena punk yang dulu dengan yang sekarang. Ada karakter yang berbeda itu apa? Skena punk ya? Saya melihatnya secara pribadi untuk saat-saat ini punk sepertinya sudah sedikit berubah wujud atau komunitasnya ya. Artinya dulu biasaannya berubah. Jadi tapi dari segi fisik mungkin sudah saya tidak menemukan anak-anak punk yang dulu dengan
mohawk dengan style mohawk, jaket kulit dan sebagainya. Artinya seperti itu. Nah, di Pindang di saat ini ada beberapa teman-teman itu yang masih apa namanya, beberapa yang ada juga sih sebenarnya di kawan-kawan, saya sebut aja ya, Gang Setan ya, kawan-kawan masih ada yang 1, 2, 3 yang masih seperti itu. Tapi untuk scan punk sekarang sepertinya sudah lebih ke minimalis. Nah, minimalisnya seperti itu. Aktivitasnya sedikit gitu ya. Aktivitasnya tidak terlalu intensif seperti dulu. Ketika saya terakhir di Teater Institut Unesa itu, waduh ngeri itu acaranya teman-teman itu, bahkan juga di sini juga main ya ada band-band di Unesa waktu itu ya, itu juga. Itu saya melihatnya tidak seintensif dulu. Artinya ini mungkin juga bagi Brother Villa juga saatnya yang tepat juga nih kita bisa mengisi warna-warni punk di skena Surabaya khususnya. Oh iya, oke. Nah, teman-teman, kan kalau teman-teman tuh bikin band punk yang nuansanya Islami. Kalau tadi kan saya selalu nanyanya gimana respon dari skena. Sekarang pertanyaannya saya, gimana respon dari teman-teman Muslim sendiri yang melihat itu dari sosial media? Biasanya kan kalau komentar kan masalah musik, itu hukumnya dan sebagainya, itu kan seringkali dijadikan masalah. Pernah nggak sih dapat serangan kayak gitu? Pernah. Gimana dulu ya? Pasti dia ngomongnya gini aja. Di mana-mana kalau musik ya haram. Kamu mau ceramah gimana? Musik itu haram. Bisa karepmu gitu ya. Ya nggak usah salah. Nggak usah dilatih. Ya sebenarnya apa ya, kalau kami menanggapi hal-hal seperti itu menjadi sebuah warna-warni inilah itu sosial media ya. Jadi yang penting adalah true movement kita gitu loh. Jadi ya kami seperti ini, movementnya, gerakan kami, maksudnya misi band ini seperti ini, terlepas dari nanti pro kontra itu, ayolah kita di sesi diskusi hangat yang lain gitu loh. Jadi biarkan kami bermain musik ini dengan membuat karya lagu-lagu yang sesuai passion dan tujuan kami juga, ingin memberikan pesan-pesan baik untuk kami juga untuk teman-teman. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi ada juga yang pro kontra dengan yang dulu itu, tapi kami santai, tidak pernah menanggapi dengan serius. Nah sekarang yang terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Kan teman-teman udah berkeluarga, udah beristri dan sudah beranak gitu ya. Ngelihat aktivitas teman-teman yang masih kemudian ngeband lagi, di studio lagi, rekaman lagi, itu mereka gimana sih? Ada yang mungkin istrinya ada yang protes ya, apa sih gitu, kalau senior dulu. Ada sih kayak gitu. Kalau istri saya sih santai orangnya. Santai ya, alhamdulillah. Dia juga sudah tahu hobi saya ya. Kalau pas saat santai gitu kadang-kadang saya gitaran, main gitar. Kalau anak saya yang kadang-kadang, karena anak saya kan sudah SMA kelas 2 nih yang paling besar. Itu yang kadang-kadang ayah ini aneh-aneh. Apalagi pertama lagi lihat video klip ya. Waduh ini ayah apa seperti Masya Allah. Gimana responnya waktu ini? Saya justru setelah launching video klip officialnya Brother Villa di YouTube itu, gimana Kang respon anak-anak, keluarga dan sebagainya? Oh itu luar biasa itu. Ayah ya nggak apa-apa kan, memang dia masa remaja ya, masa remaja dia butuh mengenal. Tak bilang yes, ya memang ini hobinya ayah. Dulu metalikan dulu metalikan, sekarang lebih soft lah. Sama juga termasuk saya juga. Saya juga gitu ya. Ada sih sebenarnya dalam rumah tangga itu kan ada kadang protes dalam artian nasihat ya. Istri itu kan menasihati, juga anak-anak juga. Apalagi anak-anak saya itu kan sudah proses SD ya sekarang. Sudah SD semua anak-anak. Jadi saya mencoba untuk memberikan, ada misi juga sebenarnya kenapa saya masih ngeband. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran sebenarnya bermain musik dan tur luar kota dan sebagainya sebenarnya saya sudah cukup, karena saya sudah malam melintang sudah cukup. Itu sudah nggak ada ambisi untuk tur sana sini, karena waktu sebelumnya band saya sudah sering sebagian sudah apa ya istilahnya sudah cukup lah, kalau bahasanya bosan itu kok terlalu enggak cukup, jadi mengurangi itu. Jadi saya ingin mengajarkan ke anak-anak bahwasanya ayah ini masih bisa meluangkan hobi passionnya ayah di sini, tapi
bagaimana bisa tetap mendidik kalian di rumah. Apalagi saat ini momentumnya masa pandemi ini kan full di rumah ya. Jadi kami tuh bahkan latihan 3 bulan sekali. Jadi kan banyak di rumah. Berarti nggak ditutup-tutupi kan? Nggak ditutupi. Jadi anak-anak tahu ayah ke studio ngeband dengan bandnya terus pulang. Udah. Jadi tidak ada hal yang kami tutupi. Cuman kadang juga ada protes lah, ayo pulang jam segini, itu hal yang wajar sebagai seorang anak ya terhadap ayahnya, itu aja. Tapi tidak pernah ada something problem yang membuat kami akhirnya sudahlah brother bubar saja. Nggak, alhamdulillah nggak sampai seperti itu. Paling kami selesaikan di dalam forum grup kami itu gimana bisa ada waktu, oke, nggak ada waktu, sorry nggak bisa, oke ya berarti break dulu ya, semacam next time ya rest time, hiatus dulu, nanti bikin lagi, kan itu justru kangen gitu ya. Teman-teman itu banyak yang gitu, wah muncul lagi gitu, jadi keluar lagi. Intinya kapan-kapan bikin akustikan di sini seru kayaknya. Boleh kayaknya, boleh ya, iya. boleh nanti bisa, karena lagu kami itu juga diakustikan, bisa dikeroncongin juga bisa. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah ini ngobrol-ngobrolan sama Brother Villa ini seru banget. Padahal ini personilnya 2 ada yang nggak datang ya. Kang Singgi kalau ini, iya kalau lengkap ini bisa lama ini interviewnya, bakal seru ya. Teman-teman sekalian, insya Allah semoga obrolan ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman sekalian, bisa menginspirasi, dan tentunya setiap kebaikan itu selalu Allah nilai dengan pahala. Maka kebaikan model apapun itu pasti akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah ya. Nah, teman-teman, semoga obrolan ini bisa menginspirasi dan teman-teman bisa membuat karya yang mungkin bisa lebih bagus lagi dari Brother Villa, insya Allah. Mungkin kita akan ketemu lagi di forum-forum yang lain ya, teman-teman. Ya, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.